video lanjut di keesokan harinya, guys. Ini kita mau jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore. Itu dasar tahu. Iya, nyala sekarang ya. Si orang tua. Kita udah di rumah lagi ya, beli teh oplos. Ini beli teh oplos. Mantap. Dan tadi beli batagor, ini udah habis batagornya, guys. Oke, nanti kita lanjut lagi besok ya. 2000 years later. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan vlognya Neng Ningrum. Kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari. Seperti biasa ya teman-teman, kali ini aku tag-nya itu di siang hari. Jadi kemarin itu aku kan habis jalan-jalan sore ya teman-teman. Sekarang aku mau masak untuk makan siang ya. Masak nasi aja sih ya teman-teman. Kalau lauknya mah udah ada. Kemarin barusan ya teman-teman, bukan kemarin ya, barusan aku beli sop iga sapi ya teman-teman untuk aku sama Paksu. Nanti nasinya aku mau bikin aja biar lebih hemat gitu ya teman-teman, karena sekarang tukang sayur itu nggak jualan. Di kulkas sih ada lauk ya teman-teman, cuman lauknya itu jengkol, sedangkan Paksu itu lagi lambungnya itu kurang enak dari kemarin ya, bukan dari kemarin itu Paksu itu keluar masuk WC gitu ya untuk setor. Tahulah setor kayak apa ya teman. Setor itulah maksudnya ya, tahulah, emas kuning ya teman-teman, yang kayak gitu. Nah terus sekarang aku pengen masak tadinya ya, cuman karena tukang sayurnya nggak ada, akhirnya aku beli sayur sop. Nih sayur sopnya segini ya, ini sayur sop sapi ya teman-teman, sop iga sapi. Ada wortelnya, ada apa ya, pokoknya ada iganya lah, ada tulangnya yang kayak gitu ya teman-teman. Nah sebelum aku masak nasi, pancinya mau aku cuci dulu karena pancinya itu kotor. Jadi kemarin itu belum aku cuci ya teman-teman, belum aku rendam. Nah karena kemarin kan aku jalan-jalan sore terus mager gitu, langsung udah aja istirahat gitu ya. Nah sekarang aku baru ke dapur, soalnya dari pagi aku tuh ada kendala di aplikasi itu ya, Facebook. Teman-teman, buat teman-teman semua yang suka main Facebook, silahkan teman-teman follow ya Facebook aku. Di bawah tinggal klik, kan ada tuh Facebook ya teman-teman, tinggal klik Facebook, atau kalau mau follow IG juga bisa, cuman kalau aku lebih aktif di Facebook gitu. Nanti kita bisa lebih dekat gitu kalau di Facebook teman-teman. Nah kalau di IG aku jarang-jarang buka gitu ya teman-teman, buka IG, tapi IG aku juga aktif. Kalau mau follow ya silahkan aja follow, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita mah cari temen ya, banyak temen kan banyak rezeki ya. Buat namanya sama kok teman-teman, Neng Ningrum juga. Jadi biar rame Facebook aku ya. Nah sekarang aku mau cuci piring ya teman-teman. Ikutin terus ya aktivitas aku, jangan di skip-skip. Semoga teman-teman terhibur. Teman-teman, aku mau nyuci piring ya teman-teman. Ini masih direndam ya, soalnya ini masih ada yang keras, jadi belum aku cuci, aku rendam aja dulu ya, biar gampang gitu kalau misalkan udah direndam gitu ya teman-teman. Nah ini talenan aku cuci ya. Buat teman-teman yang mau mau follow Facebook aku, silahkan ke Facebook ya teman-teman, biar aku makin banyak gitu temennya gitu ya.
karena aku kadang seringnya itu ya lebih aktifnya itu di Facebook ya teman-teman. Kita banyak temen banyak rezeki ya teman-teman, biar makin rame gitu ya. Nah, aku nyucinya yang ada di sini aja ya teman-teman. Nah, kemarin itu aku sama Pak Su itu kan ke Tangerang ya teman-teman, ke tempat saudaranya Pak Su untuk mengikuti acara arisan. Nah, pulangnya itu sore banget teman-teman. Terus aku juga bikin videonya nggak bagus ya, soalnya waktu pas ke Tangerang itu pas mau jalan gitu ya teman-teman, jalan lagi di kereta itu aku dapet notif itu Facebook ya teman-teman. Alhamdulillah Facebooknya udah kemonetisasi, jadi aku seneng gitu, dan akhirnya ngonten jadi kelupaan gitu, jadi nggak fokus gitu ya teman-teman. Akhirnya cuman kesepil sedikit-sedikit kayak gitu buat dokumentasi sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalau untuk di YouTube ini belum ya teman-teman, belum kebuka. Mudah-mudahan nanti di Facebook udah kebuka, terus nanti di sini juga kebuka ya di YouTube. Jadi biar aku teh makin semangat gitu ngontennya teman-teman. Kalau misalkan udah kebuka semua mah, kalau cuman baru satu mah kan gimana ya, ngonten teh rasa kayak tidak ada tantangan gitu. Tapi kan ini ya teman-teman, meskipun kayak gitu di mana juga mungkin sama ya, di Facebook juga sama, di YouTube juga sama ya. Kalau misalkan untuk gajian mah harus sampai $100 ya teman-teman. Di Facebook juga sama teman-teman, harus $100 dulu. Nah, untuk nyari $100-nya itu yang susah ya teman-teman, tantangan. Jadi kita saling dukung aja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang aktif di Facebook, ayo kita ramekan ya dunia per Facebookan aku gitu, kita saling kenal biar makin akrab gitu ya teman-teman. Kalau di Facebook mah kan lebih akrab ya teman-teman. Kalau kayak di YouTube kan kita akrabnya ditonton gitu ya, saat nonton teh kita tahu aktivitas teman-teman kita gitu ya teman-teman, aktivitas semuanya tuh tahu gitu. Nah, aku juga ini lagi masih berjuang kalau di YouTube teman-teman, masih ngejar jam tayang, masih banyak ya tayangan aku belum selesai semua. Pokoknya kita semoga sukses semua di YouTube ataupun di Facebook ya teman-teman, biar kita teh bisa memenuhi cita-cita kita, keinginan kita, harapan kita gitu ya kan. Cita-cita kita teh biar kedepannya kayak aku pengen Facebooknya sukses gitu, YouTube-nya sukses, biar nanti masa depannya membaik gitu ya teman-teman, punya penghasilan sendiri meskipun sedikit juga ya teman-teman, nggak apa-apa untuk ganti pulsa aja mah ada, mudah-mudahan ya teman-teman. Karena aku juga belum pernah sih ngerasain gajian di Facebook, apalagi di YouTube ya teman-teman, karena YouTube kan belum monet ya, jadi belum ngerasain sama sekali gitu. Mau di plafon manapun aku belum pernah ngerasain ya, barangkali aja nanti aku ada keberuntungan di dunia perkontenan ya teman-teman, biar nanti aku teh semangat, meskipun hanya kegiatan ibu rumah tangga, bisa memotivasi teman-teman di rumah gitu, dan akhirnya aku punya penghasilan juga gitu. Jadi biar sama-sama enak gitu. Teman-teman ada tontonan, ada hiburan,
Nah, aku juga ada penghasilan gitu ya teman-teman. Dan kalau ada teman-teman sama konten kreator, kita kan bisa saling dukung, bisa saling sharing gitu. Gimana biar maju, berkembang kayak gitu ya teman-teman. Atau misalkan nggak sering sharing YouTube juga kan kita bisa berteman gitu ya. Kalau di Facebook itu lebih ini ya teman-teman, lebih friendly ya, lebih dekat gitu. Kadang kayak gitu, meskipun ya emang sih ininya tuh kayak pelanggarannya tuh banyak banget ya, kadang dikit-dikit salah dikit pelanggaran kayak gitu ya teman-teman. Mungkin di Facebook di YouTube juga sama ya. Nah, ini aku nyuci piringnya sambil cerita aja ya teman-teman, biar nggak kerasa capek gitu nyuci piringnya ya teman-teman. Kalau ngeliatin aku nyuci piring terus kan, nyuci piringnya terus-terusan kan juga bosen ya. Tapi kalau nyuci piringnya sambil cerita kan sambil didengerin aku teh ngomong apa gitu. Sambil diceritain aku teh cerita apa kayak gitu, sharing pengalaman. Aku ngonten itu kan udah lama banget ya teman-teman, sampai aku udah ngerasain omongan orang sampai pokoknya macem-macem deh omongannya ya teman-teman, dari mulai yang manis sampai yang pahit ya. Jadi itu pengalaman aku dari omongan orang yang omongannya ngedukung, ada yang nggak ngedukung, ada pro ada kontra kayak gitu kalau aku terlihat ngonten gitu ya teman-teman. Nah, aku tuh pantang menyerah orangnya. Jadi kalau misalkan ada yang kayak gitu kayak gini, malah makin oke, saya harus bisa, udah kepalang basah kayak gitu kan guys, udah kepalang pada tahu aku ngonten, ya udah aku harus berhasil gitu. Alhamdulillah kalau di Facebook itu udah kebuka ya teman-teman, tapi kalau di sini belum. Mudah-mudahan nanti nggak lama atau setahun lah, harus gitu ya, setahun ya teman-teman. Mudah-mudahan setahun bisa gitu, karena kemarin itu kan sempat vakum dan aku udah mulai lagi aktifnya itu dari tahun 2025 bulan Januari, berarti udah berapa bulan tuh. Nah, masih ada sisa beberapa bulan lagi, karena kan jam tayang itu habisnya tuh setahun ya teman-teman. Jadi kalau setahun itu berkurang lagi gitu teman-teman. Makanya kenapa aku kadang-kadang update 2 kali, kadang-kadang sekali kayak gitu ya. Itu karena aku ngejar jam tayang teman-teman, biar maju, biar naik gitu. Ya tujuan aku baik ya teman-teman. Pertama, biar kan kita teh tidak selamanya ada gitu ya. Kalau misalkan dari konten kan dapat ini, bisa nyimpan kenangan juga. Kalau misalkan masalah gajinya berapa mah itu mah nomor sekian ya teman-teman. Yang penting mah udah istilahnya nggak beli pulsa minta ke suami juga kan, alhamdulillah ya teman-teman. Kalau misalkan dapatnya sedikit, alhamdulillah mungkin bisa beli panci gitu kan dari nge-YouTube gitu. Atau beli wajan gitu dari nge-YouTube, kan kita nggak tahu ya dapat YouTube berapa. Kalau misalkan YouTube-nya besar mah kayak konten-konten kreator yang viewersnya udah 1 juta gitu ya, 100.000, mungkin kan per bulannya kelihatan penghasilannya gitu ya. Kalau kayak aku pemula gitu ya, yang masih mencari jam tayang, nggak tahu nanti dapat per ininya berapa gitu ya. Bisa buat beli panci baru juga kan, alhamdulillah ya. Kalau buat konten kreator kayak kita mah udah seneng gitu, kebanggaan gitu, aktivitas direkam dapat penghasilan gitu kan, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi kita teh enggak istilahnya terlihat nganggur padahal kerja gitu. Kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan ya kita semua yang pada ngonten tuh sukses semua, pada ini maju gitu. Jangan pantang menyerah ya teman-teman. Mudah-mudahan
kita pergunakan platform media sosial yang ada dan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan konten kan itu hal positif ya teman-teman, daripada HP-nya dipakai bikin status galau gitu kan. Mendingan dibikin konten deh, mendingan bikin konten yang mudah-mudahan menghasilkan cuan kan, kayak gitu. Namanya usaha ya teman-teman, kita harus berkarya gitu di dunia nyata maupun di dunia maya gitu ya teman-teman. Kita suka edit-edit ya, jadi konten kreator gitu ya teman-teman, suka ngeplog gitu ya, jadi konten kreator, youtuber gitu ya teman-teman. Gimana aja caranya mah ya teman-teman untuk nyari tambah-tambahan nyari nyari tambahan cuan. Ya lumayan aja kalau misalkan beli pulsa udah nggak minta sama suami juga kan, alhamdulillah ya, punya penghasilan sendiri, ibu rumah tangga gitu kan. Orang kesannya ibu rumah tangga minta terus sama suami, kalau ibu rumah tangganya ngonten, ibu rumah tangganya main jadi youtuber kan, kalau misalkan udah kebuka, udah ada penghasilannya kan lumayan ya teman-teman. Meskipun dapatnya sedikit gitu kan, bisa buat beli pulsa lagi atau beli panci atau beli kompor atau apa kan gitu ya teman-teman, lumayan. Nah alhamdulillah nih udah selesai ngomong-ngomong ya teman-teman, tinggal nyuci panci. Ini pancinya belum kecuci, pancinya yang kecil ini. Pancinya kecil mungil ya teman-teman, itu belum ini ya, belum dapet ininya, masih ada nasinya nempel. Harusnya dari pagi aku rendam, kelupaan nggak aku rendam. Masih ada nasinya nempel. Sebagai manusia hanya bisa berusaha ya teman-teman, Allah yang menentukan. Aku juga nggak tahu ya, orang-orang kan yang seangkatan aku ya udah pada sukses ya teman-teman, nah YouTube maupun di Facebook maupun di YouTube itu udah pada sukses. Berarti aku hitungannya tuh konten tuh udah 3 tahun ya teman-teman, udah 3 tahun apa berapa, pokoknya lama deh kayaknya, dari tahun 2002 apa 2000, pokoknya videonya itu kadang-kadang tuh ada gitu, kadang bikin kadang enggak gitu, dari tahun 2022 tuh. Nah 2022 apa 23 ya, lupa lagi deh pokoknya ya teman-teman, sekitar tahun segitulah. Nah aku waktu itu belum tahu caranya, terus aku kok bisa, katanya bisa ngasilin uang, terus akhirnya aku cari tahu di ini ya teman-teman, tutorial gitu. Terus akhirnya aku bisa bikin video aja gitu kan, terus akhirnya bikin video, terus aku cari tahu caranya ngedit tuh kayak gimana gitu kan, terus aku ngedit teman-teman, ngedit terus kok gampang ya, kok kayak gini ya, kok seru ya ngedit kayak gitu. Terus akhirnya keterusan, terus karena aku sering kan nonton konten-konten kayak Raffi Ahmad gitu kan, terus pokoknya artis-artis kayak gitu kan pada ngeplog gitu ya, aku tuh kayaknya ngasilin duit ya kayak gitu. Terus akhirnya aku lihat-lihat gitu, coba-coba, ada juga yang bukan artis tapi dia jadi konten kreator sukses gitu, jadi youtuber sukses gitu. Akhirnya aku ya termotivasi lah sama youtuber sukses yang lain ya teman-teman, bukan artis aja yang YouTube gitu ya. Karena waktu itu tuh akhirnya pertamanya aku bikin videonya tuh berapa detik ya gitu ya, terus kok ada yang nonton, aku bingung siapa yang nonton ya gitu kan. Terus akhirnya aku update lagi video, ada lagi yang nonton gitu. Terus akhirnya aku ngerti, oh caranya begini gitu kan. Terus
akhirnya keterusan, tapi kadang-kadang bosen. Aku tuh orangnya bosenan ya teman-teman, terus kadang-kadang bosen akhirnya vakum, udahlah bete gitu kan, nggak ada yang nonton gitu kan, terus udahlah bete diledekin mulu, ngonten terus kan kayak gitu ya. Terus akhirnya pernah vakum beberapa bulan, terus akhirnya ngonten lagi, vakum lagi, ngonten lagi gitu. Akhirnya sekarang ngonten lagi setelah vakum tuh kemarin ya teman-teman, ngonten lagi di awal tahun 2025 gitu ya, ngonten lagi karena aku pikir sayang subscriber udah banyak gitu. Dulu kan nyari subscriber aja susah gitu, sampai ngemis-ngemis ke orang, subscribe dong kayak gitu kan. Nah lama-lama ternyata nggak usah ngemis-ngemis, kalau videonya kita bagus itu pasti subscribe juga nambah gitu kan, pasti orang kalau suka pasti nge-subscribe sendiri kayak gitu kan. Terus akhirnya aku ya udah ngonten gitu, sayang kan udah subscribernya udah pas gitu, udah memenuhi syarat gitu, tinggal ngejar jam tayang. Nah sekarang tuh aku ini teman-teman lagi ngejarin jam tayang gitu, mudah-mudahan nanti terpenuhi sebelum setahun teh udah ketutup gitu 4.000 ya teman-teman, biar nanti aku teh makin semangat gitu ngonten di sini, ngonten di Facebook gitu ya teman-teman. Kita teh biar berkarya teh makin termotivasi dan makin semangat gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman udah selesai. Nah ini aku tutup, kenapa? Karena tikus tuh dari bawah ya teman-teman, dari bawah tuh suka ke atas, sampai yang di sini tuh bolong tuh digigitin tikus tuh, makanya ngeri ini tuh. Makanya ini gini ya, kalau gini takutnya bles gitu ya teman-teman. Ini tuh cobek dari mamah mertua ya teman-teman. Alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah ya teman-teman sudah selesai. Nah ini aku pakai baju kebangsaan ya pakai pelindung anti air ya teman-teman, biar nggak nyipret-nyipret ke baju gitu ya. Meskipun ini udah kotor tinggal dicuci dan aku harus mandi, tapi kan setidaknya nggak dingin ya kalau misalkan nggak pakai itu, air tuh kesini ya teman-teman, ke badan teh tembus semuanya. Oke, sekarang aku mau apa ini? Oh iya, mau masak nasi. Ini udah dicuci ya, aku mau masak nasi di sini. Nah ini aku mau masak, tapi mau aku cuci dulu ya teman. Mana ya sih? Oh ini. Nah aku mau cuci dulu. Seperti biasa ya, masaknya itu segini ya teman-teman, sekobok ya, semangkok lah gitu ya. Kalau di kampung aku mah, ibu aku dulu suka bilangnya sekobok gitu. Sekobok, maksudnya sekobok itu semangkok kecil ya, kobokan kecil kayak buat tempat cuci tangan di rumah makan Padang gitu ya teman-teman. Nah aku pakai kobokan itu ukurannya. Nah ini aku cuci dulu ya teman-teman, mohon maaf ya kalau hanya yang terlihat punggungnya doang karena aku mindahinnya susah lagi ya teman-teman, biar cepet, biar sat-set. Nah ini aku cuci di sini 2 kali ya teman-teman, nanti aku cuci lagi di gentong ya, cuci lagi pakai air gentong. Jadi air gentongnya itu deket WC, jadi nanti aku jalan ke situ ya teman-teman, ngambil air buat bersihin beras. Ntar aku ambil air dulu. Nah ini aku cuci dulu ya. Jadi ini tuh pas untuk berdua ya teman-teman.
ukuran untuk aku sama Paksu gitu. Kalau ada 3 orang 4 orang mah aku pasti masaknya di kompor ya teman-teman, karena magicomnya kecil banget, kecilnya itu pakai banget ya teman-teman. Lucu ya tuh, sama kayak ini, kayak apa, gayung yang kecil, sama kayak gayungnya. Nah ini ya, aku tambahin airnya segimana nih, airnya seruas ya teman-teman, segini, seruas itu seruas jari telunjuk ya, seruas jari telunjuk lah ya. Tapi kalau mau yang lebih banyak gitu, yang enggak itu banget ya teman-teman, yang enggak apa namanya, yang enggak keras, rada lembek gitu. Misalkan kita lagi sakit pengen nasi lembek gitu, biar lembek gitu, bisa ditambahin air lagi ya teman-teman, jadi 2 ruas gitu, kayak gitu ya teman-teman, sesuai selera aja. Oke, aku mau pasang ini ya. Nah ini teman-teman, aku mau masaknya di sini ya, seperti biasa. Ini sebelum masak nasi aku lap dulu ininya ya teman-teman, bawahnya. Ini kecil mungil ya teman-teman masaknya. Apa, magicom mini ya. Kayak buat anak kos gitu teman-teman, yang ngekos sendiri berdua, ini cocok ini teman-teman. Harganya juga terjangkau ya. Kalau dulu kemarin tuh aku beli di TikTok, harganya itu 127.000 ya teman-teman. Nah ini aku masukkan ke sini ya. Ini cuman sejengkal doang teman-teman, tuh sejengkal kecil ya teman-teman. Oh iya, tutupnya bentar, aku ambil. Nah ini tutupnya udah aku cuci ya, aku lap dulu ya teman-teman. Ini karena basah ya kan, biar nanti berasnya enak gitu kalau ini tutupnya dicuci ya. Kalau tutupnya nggak dicuci takutnya nanti berasnya itu asem kayak gitu. Apalagi kan ini masaknya di magicom ya, harus benar-benar steril gitu. Dan kalau di magicom tuh hati-hati ya teman-teman, jadi harus kering. Kalau basah takutnya nanti si kompor listriknya itu konslet ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau masukkan ke sini, si pancinya itu harus dalam keadaan kering ya teman-teman, biar nggak gampang konslet gitu. Makanya aku kenapa beli magicomnya yang kecil. Pertama kan emang berdua, terus keduanya karena emang di sini kan airnya asin ya teman-teman, jadi gampang banget berkarat. Sering banget kalau beli magicom yang gede bagus kayak Philips, Miyako dan sebagainya gitu, pasti rusak. Aku pikir sayang kalau beli yang mahal-mahal, nanti cepet rusak, dijual kerongsok harganya cuma 50.000 ya kan. Mendingan aku beli yang murah tapi tapi nanti misalkan rusak ya bisa beli lagi dan nggak sayang gitu duitnya gitu teman-teman. Nggak sayang dijual kerongsok harga ini, misalkan dijual kerongsok harga 20.000 juga nggak nyesel gitu kan, emang belinya juga murah gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang mahal kayak Philips ya, dulu aku beli Philips harga 500.000 itu dijual karena kan udah nggak kepake ya, nggak bisa dibenerin gitu, dijual itu harga 50.000, itu nyesek banget gitu. Belinya mahal tapi dijual murah karena dijualnya kerongsok. Nah ini aku tutup ya teman-teman, tutup. Nah seperti inilah ya, kayak gini. Nah tinggal kita tunggu. Ini nggak lama ya teman-teman, 15 menit juga udah mateng. Nah udah dikebawahin ya. Oke, kita tunggu 15 menit.
Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini aja ya. Nanti aku lanjut lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah ngikuti vlognya Neng Ningrum ya teman-teman. Di sana takutnya nggak kelihatan ya, soalnya gelap ya teman-teman. Kalau di sini kan meskipun nggak pakai lampu ataupun pakai lampu kan lebih terang ya. Soalnya dari ini plafonnya dari atasnya. Ya oke lah ya teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja ya. Nanti takutnya kepanjangan, teman-teman ngerasa bosan. Kalau misalkan teman-teman ada yang enggak kok nggak bosen gitu ya, bisa nonton aku seneng gitu, misalkan ada yang gitu ya, teman-teman nonton aja video lagi yang sebelumnya ya. Barangkali ada video-video yang belum ditonton, atau teman-teman bunyikan aja loncengnya, nanti kalau aku update biar langsung nonton gitu ya teman-teman, nonton video terbaru. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan aku yang salah, yang menyinggung atau yang kurang enak didengar. Aku mohon maaf ya teman-teman. Semoga kita semua sukses di dunia konten, di dunia YouTube ataupun Facebook ya teman-teman. Terima kasih sudah ikuti vlog aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Nah ini udah ini ya teman-teman. Udah dingin ya, apa diangetin lagi ya? Ya udahlah. Nanti kan nasinya panas ya teman-teman, jadi nggak usah diangetin, nanti tinggal makan aja. Oke, kita tunggu selama 15 menit biar nasinya matang dulu ya. Oke.